Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adiansah, NIM 6211420085 dari Rombel 3B mata kuliah Filsafat Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Olahraga dengan judul Menjadi Pelatih yang Disegani Bukan Ditakuti. Next. Ini pendahuluannya, pengertian kepelatihan. Perkembangan pelatihan dalam olahraga dewasa ini sangat pesat sekali. Hal ini dapat kita lihat dari makin banyaknya orang melakukan kegiatan olahraga, baik tua, muda, maupun anak-anak. Pelatih merupakan model utama yang menjadi contoh dan panutan bagi anak didiknya, terutama atlet-atlet junior yang bermula, sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu menjadi sorotan atlet dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, seorang pelatih dituntut untuk dapat bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Hampir setiap gerak pelatih akan selalu diamati oleh anak didiknya maupun masyarakat, terutama atlet-atlet muda seringkali mengidentifikasi dirinya dengan pelaku dan tabiat pelatihnya. Oleh karena itu, penampilan yang baik harus selalu tercermin pada seorang pelatih. Orang yang melakukan kegiatan olahraga bertujuan untuk mencapai prestasi dalam kegiatannya harus dilakukan secara terprogram dan tersistem, serta harus ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya, yaitu orang menguasai ilmu kepelatihan. Ilmu kepelatihan adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah latihan olahraga, kondisi fisik, mental, gizi, perwasitan, pertandingan, dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan olahraga. Itu menurut Hadi 2007. Oke, next. Nah, ini masuk ke pembahasannya. Pelatihan adalah seorang pelatih dapat menjalankan profesinya, memerlukan falsafah, karena falsafah dapat sebagai pegangan dalam melakukan tugasnya. Kalau kita bicara mengenai falsafah pelatih, kita bisa mengenai suatu perangkat sikap atau prinsip-prinsip dasar yang dituntun tabiat dan pelaku pelatih dalam situasi praktek. Falsafah pelatih adalah menanamkan kepribadian yang baik dan perilaku etis pada atletnya. Ini menurut Tom Post 1949. Dalam proses pelatihan, pelatih berperan sebagai tokoh sentral yang akan menjadi panutan atau contoh atau penggayom, serta sebagai subjek yang dapat membentuk permainan agar dapat memiliki daya cipta, rasa, dan kasta sesuai dengan taksonomi pendidik, yaitu meliputi usaha, pengembangan, mengetahui, pembentukan watak dan sikap, serta pelatih juga keterampilan atau fasiomotorik domain. Oleh karena itu, pelatih selayaknya menyadari posisinya sebagai sosok yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk membentuk kemampuan mental dan kemampuan pemainnya agar mampu berbuat seperti yang dilakukannya. Pelatih juga dapat dikatakan sebagai aktor utama sebuah tim atau kesebelasan yang berperan dalam proses pelatihan sehingga mampu melahirkan pemain yang benar-benar berkualitas. Next. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-ciri pelatih olahraga. Yang pertama, pelatihan olahraga merupakan proses pembentukan individu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pengembangan atlet sehari-hari sesuai dengan
disiplin, tata tertib, dan etika sesuai cabang olahraga yang diikuti. Dia harus sesuai dengan tata tertib untuk para atlet. Kemudian etikanya juga harus diikuti. Yang ketiga, latihan harus kontinu atau teratur. Jadi latihannya itu harus teratur. Biasanya setiap seminggu berapa kali dilaksanain, itu harus teratur ya. Dan keempat, tryout. Seperti itu kayak latihan. Yang kelima, sadar akan pengorbanan waktu, tenaga, materi dalam menjalankan pelatihan olahraga. Jadi kita udah mengorbankan waktu, tenaga, tapi kita harus maksimalkan dalam latihan itu. Yang keenam, pelatihan olahraga harus bersifat sebagai kesenangan dan sukarela. Jadi harus ibaratnya tuh hati itu harus enjoy, harus relax, harus santai, harus sukarela juga. Nggak ada paksaan atau suruhan dari orang lain juga. Yang ketujuh, pelatih olahraga sebagai rekreasi. Ini sebagai pelatih ya. Jadi lanjut. Nah, ini tugas-tugas pelatih olahraga sesuai dengan urutan pelaksanaan latihan. Pelatih adalah salah satu menjadi tokoh yang sangat berperan dalam melahirkan atlet hebat dan berkualitas. Maka dari itu salah satu tugas pelatih yaitu yang pertama, pembentukan fisik serta latihan-latihan kondisi fisik. Unsur-unsur yang dibentuk serta dikembangkan meliputi kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, stamina, kekuatan, koordinasi, dan keseimbangan. Itu tuh harus dibentuk dalam latihan kayak gitu ya. Itu untuk tugas-tugas dari pelatih. Yang kedua, membentuk teknik dasar maupun teknik tinggi untuk menjadikan otomatisasi gerak sesuai dengan cabang yang diikuti. Kemudian yang ketiga, membentuk taktik dalam arti mematangkan sistem pola dan tipe bertahan dan menyerang. Jadi kita ketika udah punya taktik menyerang atau taktik bertahan, kita harus dipertahankan itu. Nah, yang keempat, membentuk mental bertanding sesuai dengan unsur-unsur fisiologi yang diperlukan dalam cabang olahraganya. Nah, pembentukan kematangan juara akan artinya mematangkan keselaraan antara tindakan dan proses mental dalam bertanding. Hal ini dapat dicapai dengan memperbanyak uji coba dan membentuk tanding-tanding lainnya. Jadi agar terbentuknya tadi pertahanan penyerangan itu harus sering-sering dicoba latihan. Nah, ini kinerja pelatih. Kinerja pelatih itu merupakan ekspresi potensi seseorang dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan tetap semangat untuk menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka kinerja dapat menentukan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dan demi mencapai tujuan yang ditentukan, motivasi kerja yang dimiliki seseorang berbeda-beda tentunya dan juga berubah-ubah. Ada pekerjaan yang selalu terlihat semangat bekerja karena menginginkan kenaikan gaji dan promosi jabatan. Kemudian hal tersebut tentunya wajar-wajar saja sih. Terus motivasi kerja pun seorang pekerja dapat mengalami penurunan kinerja karena kejenuhan dalam bekerja atau bisa saja karena berbagai permasalahan yang dihadapinya. Penderita diabetes mellitus yang gemar berolahraga yaitu. Oke, lanjut. Ini kompetensi pelatih ya. Ini kompetensi pelatih dalam kompetensi strategi bertanding ini atau bisa disebut game strike competency. Itu pelatih harus memiliki ilmu pengetahuan tentang strategi permainan olahraga yang ditekuni. Pelatih harus menguasai peraturan pertandingan. Hal ini harus dijadikan semangat baik dari pelatih maupun pertandingan untuk membuat rasa fair fight dalam bersaing antara seluruh atlet. Seorang
Pelatih itu memerlukan persiapan dan sertifikat pelatihan untuk menunjang profesinya. Untuk menuju arah melatih secara profesional, harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang berbeda, sesuai dengan konteks nasional. Pada saat yang lain, ilmu pelatihan harus bisa menjawab berbagai hal, termasuk meningkatkan penampilan dari tim nasional, mengurangi kebiasaan kasar pelatih, dan meningkatkan pengalaman olahraga atletnya. Pelatih yang handal harus memiliki atribut sebagai pelatih berkinerja tinggi, di antaranya pertama, standar pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, bersedia untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan. Yang ketiga, tidak ada kompromi atau bergairah. Yang keempat, mampu meyakinkan atlet untuk mengikuti aturan dan perintahnya. Yang kelima, terorganisir dan atau fokus. Yang keenam, pemecahan masalah, taktis, mencari jalan keluar. Yang ketujuh, menguasai olahraga. Yang kedelapan, mempertahankan kontrol secara keseluruhan. Yang kesembilan, percaya diri dalam bertindak. Yang ke-10, berpengalaman dalam taktik. Lanjut, ini sekarang tips-tipsnya menjadi pelatih. Yang pertama, tanggung jawab seimbang atau keseimbangan di sini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang dalam ini. Hal ini adalah atlet yang melaksanakan pekerjaan atau perintah. Yang kedua, model peran yang positif. Peran di sini adalah tanggung jawab, perilaku, atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus tertentu. Yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Pelatih yang baik harus bisa menyampaikan idenya secara ringkas dan jelas, serta dengan cara yang tepat. Yang keempat, memiliki pengaruh positif. Pemimpin yang baik memiliki pengaruh terhadap atletnya dan menggunakan pengaruh tersebut untuk hal-hal yang positif dalam upaya meningkatkan dan memperbaikan prestasi. Yang kelima, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pelatih yang sukses adalah pemimpin yang dapat membuat keterampilan komunikasi dan pengaruhnya. Next. Ini kesimpulannya, gelar coach atau pelatih adalah gelar atau sebutan yang memancarkan rasa hormat terhadap pelatih. Respek status atau bertanggung jawab gelar coach itu seringkali bisa berlanjut meskipun tugasnya sebagai coach sudah selesai. Sekali coach selamanya adalah coach bagi atlet, bagi rekan, dan bagi masyarakat. Pelatih pada umumnya telah melewati kiprahnya di dunia olahraga sebagai seorang atlet. Oleh karenanya, ketika menjadi seorang pelatih bagi atlet cabang olahraga, pelatih harus menjalankan profesinya secara profesional. Saat ini kebanyakan pelatih masih membawakan performance waktu sebagai atlet. Nah, pelatih harus mengalami dirinya menjadi panutan dan teladan bagi atlet suatu cabang olahraga. Pelatih itu adalah tulang punggung cabang olahraga. Jadi, kalau sebuah organisasi sosial atau dalam organisasi daerahnya, itu pelatih diharapkan mereka dapat memberikan dalam sebuah organisasi dan kecenderungan untuk mencontoh pemimpinnya. Hal ini memang terbukti kadang seorang mantan atlet yang telah meraih profesinya menjadi pelatih akan memiliki gaya melatih dengan apa yang pernah ia dapatkan semasa ia menjadi atlet. Ia akan mencontoh gaya melatihnya yang terdahulu. Oke, next, terima kasih. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.